مرحبا أهلا النوادي. Ada hal yang menarik di sini, dikatakan bahwa an yuzilan najasata awalan, yaitu menghilangkan najis terlebih dahulu. Ini berlaku kepada semua, mau wudu, mau mandi wajib, mau tayamum, itu harusnya semuanya sudah bersih dulu. Seperti kita kalau mau mandi janabah, itu jangan dulu mandi janabah kecuali sudah bersihkan dulu. Takut ada yang noda, ya, ada kena spidol atau lain sebagainya. Kita bersihkan dulu baru kita mandi janabah, sehingga tidak terhalang itu air sampai ke anggota tubuh kita. Saya baca kitab Sirah Nabawiyah, ini berkaitan tentang masalah najis, ditulis oleh Syekh Albani. Syekh Albani di kitab Sirah Nabawiyah itu di bab awal, beliau mengatakan bahwa nasab Nabi suci. Lawan dari najis adalah suci. Lawan dari suci adalah najis. Syekh Albani menulis di bagian awal bahwa nasab Nabi tohir, nasab Nabi suci. Tapi ketika saya baca di pertengahan membahas tentang orang tua Nabi, di situ dikatakan orang tua Nabi musyrik. Ini kan tanakut, kontradiktif pemikiran yang saling bertabrakan. Di awal dikatakan nasab suci, di pertengahan dikatakan musyrik. Musyrik dalam Al-Quran Allah sebutkan najis. Innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik najis. Kenapa tidak najisun tapi najas? Apa bedanya najasun dengan najisun? Kalau najisun itu adalah bendanya itu secara konkret najis, dia nisbat kepada sifat. Tapi kalau najas perbuatan. Jadi orang musyrik itu bukan kita sentuh jadi najis, bukan. Tapi perbuatan dia menyembah kepada patung-patung sebagai Tuhan, perbuatan itulah najis. Sekarang bisa masuk akal tidak? Nasab suci tapi musyrik. Di dalam riwayat Nabi katakan lam azal unqal, saya senantiasa berpindah-pindah minal aslabi fakhirah ilal arhami tahirah. Saya berpindah-pindah dari sulbi-sulbi yang mulia ke rahim-rahim yang suci. Maknanya suci di situ secara keseluruhan, yaitu suci dalam akidahnya. Kalau memang itu musyrik, tidak mungkin Nabi katakan suci. Jadi pemikiran bertabrakan. Syekh Albani pemikirannya bertabrakan. Karena dia tahu riwayat paling banyak menyatakan nasab Nabi itu suci. Tahu. Itu Imam Suyuti menulis sebuah risalah berjudul Masalikul Hunafa fi Najati Walidai Mustafa. Kitab tersebut menjelaskan banyaknya dalil-dalil, riwayat-riwayat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW akan kesucian nasabnya. Jadi maksud saya, kalau dikatakan nasab Nabi suci, artinya seluruh leluhur Nabi yang Nabi masuk ke dalam gen-gen mereka lewat jalur nasab, semuanya itu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan suci. Seandainya ada yang musyrik, pasti Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan Nabi menyebut dengan kata najis sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an. Jadi tanakut. Ya, ini fatwa-fatwanya tanakut. Contoh juga salat meletakkan tangan di atas dada. Itu kan fatwanya Syekh Albani. Dalam kitab Sifatus Sholatin Nabi, sifat solatnya Nabi, itu dikatakan bab wad'uhuma ala sadr, meletakkan kedua tangan di atas dada. Jadi satu bab mengatakan begitu. Kita
bukan ingin menjatuhkan, tidak, tapi kita membahas secara ilmiah. Secara ilmiah. Karena guru-guru kita juga banyak disebut namanya langsung. Kalau saya tidak menyesatkan, hanya menjelaskan. Kalau guru-guru kami setingkat mereka itu disesatkan. Disesatkan, dimusyrikkan. Kita masih berakhlak, tidak berani kita sesatkan. Penyimpangan afkar. Tapi untuk mengatakan dia musyrik, dia kafir, kita gak berani. Itu. Ini tangan di atas dada kan sekarang makin ramai. Kita bicara secara jujur saja. 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, tidak ada satupun yang berfatwa sholat meletakkan tangan di atas dada. Tidak ada. Bisa cek di dalam kitab-kitab 4 mazhab. Mazhab Hanafi menyatakan meletakkan tangan di bawah pusar ketika sholat. Tapi masalah ini jangan terbawa terlalu serius, karena masalah teknis saja, bukan masalah akidah. Tapi setidaknya kita harus menghargai pendapat ulama-ulama besar terdahulu. Jangan bawa hal-hal yang baru. Sudah bawa hal yang baru, meremehkan dan menyalahkan yang lama. Itu yang salah. Padahal terbalik. Yang salah justru yang ini. Mazhab Hanafi di bawah pusar. Meletakkan kedua tangannya di bawah pusar. Mazhab Hanafi. Mereka mengambil riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali mengatakan di dalam riwayatnya bahwa min sunnati wad'ul yamin ala shimal, daripada sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tahta surrah, di bawah pusar. Ada riwayat dari Sayyidina Ali. Makanya Abu Hanifah mengambil ini. Mazhab Maliki ada 2 riwayat. Yang pertama riwayatnya tidak meletakkan tangan, tapi istirsal, dia menjulurkan ke bawah tanpa harus mengangkat tangan. Itu satu riwayatnya. Mengambil riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan Nabi SAW sholat takbir. Setelah takbir Nabi baca suratul Fatihah. Setelah itu Nabi ruku, i'tidal, kemudian Nabi sujud, duduk di antara 2 sujud, Nabi sujud lagi, kemudian tasyahud, salam, tanpa menjelaskan secara spesifik meletakkan tangan. Padahal Abu Hurairah sedang menjelaskan cara sholatnya Nabi. Pemahaman ini ditangkap oleh Imam Malik, berarti Nabi tidak meletakkan tangan ketika sholat. Riwayat kedua sama seperti Imam Syafi'i, yaitu meletakkan tangan di bawah dada di atas pusar. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki riwayatnya sama begitu. Yang kedua, ada 2 pendapat. Mazhab Syafi'i di bawah dada di atas pusar. Ada riwayat dari sahabat namanya Wa'il ibn Hujr. Ia mengatakan shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu al-yumna. Nabi meletakkan tangan kanannya ala yadihil yusra, di atas tangan kirinya. Ala, ini kalimatnya. Ala sadri. Kata ala di atas dada. Kata ala dalam bahasa Arab tidak semuanya berarti di atas dada. Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan dalam kitab Bada'iul Fawaid, nama kitabnya, bahwa tidak boleh meletakkan tangan di saat sholat persis di atas dada, kata Ibnul Qayyim. Imam Nawawi mengatakan kata ala di situ. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau, dalam kitab Al-Ibana, beliau mengatakan makna ala di situ bukan di atas dada, tapi maknanya adalah dekat dengan dada, bukan di atas dada. Jadi begini, yang penting dia ada di bawah. Dalam kitab Subulus Salam karya Imam Son'ani mengatakan makna ala sadri ay tahta sadr fauqa surah, di bawah dada di atas pusar. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi,
makna ala tahta sadr fauqa surah. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali menyatakan sama seperti mazhab Hanafi. Mazhab Hambali di bawah pusar. Riwayat tentang Sayyidina Ali mengatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Makanya Imam Ahmad menjadikan itu sebagai rujukan bahwa meletakkan tangan di bawah pusar. Tapi mohon maaf, yang di atas dada silakan dicari, tidak ada. Hanya fatwa baru saja ini. Fatwa baru di zaman kita ini. Ini kan meninggal tahun 99. Dalam kitab Sifatus Sholatin Nabi, sifat sholatnya Nabi. Itu masalah yang tanakut, kontradiktif dengan pendapat para ulama terdahulu. Yang berikutnya, yang ketiga, masalah bangun dari sujud dengan mengepalkan tangan. Itu juga 4 mazhab tidak ada yang mengajarkan demikian. Yang mengajarkan begitu adalah Syekh Albani. Mengambil satu riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan idza kana idza qama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minas salati fa wada'a yadahu bil ardi kama yada'ul ajin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari sujudnya, sekali lagi ini masalah bukan masalah besar ya, teknis saja, teknis. Jadi kita sedang mengajarkan bagaimana ilmunya para ulama, pendapat para ulama. Karena kita zaman sekarang harus lebih cerdas, sehingga yang kita lakukan ada referensinya, begitu. Sehingga tidak mudah disalahkan oleh orang. Hadis ini mengatakan, ini juga hadis mauquf. Wa ma'adaftahu lin nabi marfu'u. Kalau kalian sandarkan kepada nabi adalah marfu. Kalau kepada sahabat mauquf. Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW ketika bangun dari sujudnya meletakkan tangan ke bumi, dan Nabi bangkitnya seperti orang yang mengadon roti. Menurut Syekh Albani, Al-Ajin di situ orang yang mengadon roti. Jadi pemahaman orang adon roti ya begitu. Sehingga bangunnya seperti. Nah, yang luar biasa, ulama lintas madhab, mereka tidak ada satupun yang mengartikan kata al-ajin itu adalah mengadon roti. Tapi yang mereka artikan adalah syekhun kabirun, orang tua. Ibnu Shalah mengartikan demikian, Imam Nawawi mengartikan demikian, dan ulama-ulama lainnya. Orang tua. Jadi orang tua kalau bangun itu dia pelan. Artinya kalau bangun dari sujud jangan terlalu buru-buru. Makanya ada sunnah duduk sesaat. Kalau selain tasyahud, kita sholat 4 rakaat, rakaat ke-1 kita mau bangkit tidak langsung bangkit, tapi ada duduk sesaat baru bangkit begitu. Yang kedua, ulama hadis mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang palsu atau hadis yang lemah. Itu kata Ibnu Shalah. Ibnu Shalah Khatimul Huffaz, penutup para huffaz, punya kitab namanya Muqaddimah Ibnu Shalah. Beliau mengatakan hadzal hadis la yasihhu. Ini hadis tidak sahih. Wala yu'raf, tidak dikenal di kalangan ulama hadis. Makanya cari referensinya susah. Di mana nih kitabnya? Kalaupun ada pasti dijelaskan, oh ini hadis kacau, sanadnya kacau. La yasihhu, tidak sahih. Wala yu'rafu, tidak dikenal hadis ini. Wala yajuz ayyahtajja bihi, dan tidak boleh dijadikan referensi hukum dengan hadis ini. Jadi hadis ini gak boleh dipakai hukum. Bukan yang saya maksudkan selalu kan berkoar-koar hadis harus sahih. Ini ulama hadis sudah mengatakan hadis ini hadis lemah. Kenapa dijadikan hujjah untuk mengajarkan orang pakai hadis lemah? Ulama terdahulu mengatakan hadis ini hadis lemah. Sebagian mengatakan hadis palsu. Ada 2 periwayat yang bermasalah di dalam hadis tersebut. Jadi jangan nih pakai yang normal. Kalau kita baca Sahih Bukhari, ada sahabat mengatakan saya melihat Nabi SAW ketika bangkit dari sujudnya, tangannya itu tidak dikepalkan.
dibentangkan seperti ini. Itu dalam Sahih Bukhari. Kenapa tidak pakai Sahih Bukhari? Jadi ingin lepas dari mazhab, seakan-akan mengatakan, oh nahnu rijal wa hum rijal. Oh mereka itu ulama dulu hebat, ya kami juga hebat. Kami juga bisa beristihad. Padahal mereka tidak bisa lepas dari mazhab. Karena ketika mereka belajar selalu mengikuti ulama terdahulu, tidak ada yang lepas. Kalau mereka sudah tingkatan tidak bermazhab, kalau sebut hadis jangan pakai rawahul Bukhari. Rawahu dirinya langsung, rawahu saya. Tapi kan dia percaya saja itu. Ini hadis dari Bukhari, sahih. Padahal dia tidak tahu bagaimana Imam Bukhari mengatakan ini sahih. Tapi dia ikut, itu kan namanya mazhab dalam hadis. Baca kitab-kitab fikih ulama terdahulu, itu namanya mazhab di dalam fikih. Ikut akidah ulama, itu namanya mazhab di dalam akidah. Jadi kita tidak bisa lepas daripada mazhab. Kayak saya katakan begini karena mukaddimah kitab Syekh Albani itu, beliau menghantam orang yang bermazhab. Saya tidak fitnah karena saya baca kitabnya. Ada bab khusus di situ bahwa orang-orang yang bermazhab itu adalah salah. Harusnya mereka sudah bisa sendiri. Beragama yang benar bukan seperti ini, kata dia. Begitu. Bahkan di footnote di buku cetakan yang lain mengatakan orang-orang yang mengikuti mazhab itu kal an'am, kayak hewan ternak. Kal an'am, kayak hewan ternak. Padahal beliau sendiri pun bermazhab. Karena meneliti hadis pakai riwayat kitabnya ulama lain. Kan hanya nukil-nukil. Neliti, nukil. Nanti kasih kesimpulan sendiri. Nukil. Ngasih kesimpulan sendiri. Ini saya sudah baca kitabnya. Semuanya nukilan. Kalau memang tidak bermazhab, jangan pakai kitab mereka. Kau cari sendiri satu hadis yang langsung dari Nabi. Gak bisa. Harus bermazhab. Itulah bermazhab. Rawahu itu bermazhab. Kemudian kadang-kadang mengkritik, tapi justru menyerang balik dirinya. Misalnya mengatakan salawat ini bid'ah, salawat nariyah, salawat ini, semuanya sesat salawat ini. Tapi ketika mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Kita harus mengikuti hadis yang dari Nabi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sallallahu alaihi wasallam itu hadis yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Dia ucapkan itu sallallahu alaihi wasallam. Yang ada bagaimana? Allahumma sholli ala. Gak ada itu hadis. Itu sallallahu alaihi wasallam ijtihadnya para ahli hadis di zaman abad ke-1 ke-2 Hijriah. Ketika nama Nabi disebut, mereka tambahkan tuh sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu karya ulama murni. Yang menyalahkan salawat yang lain, dia ketika ceramah membaca salawat itu. Padahal salawat itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan isinya baik, isinya salawat. Kita hanya perintahkan secara umum bersalawat kepada Nabi. Salawat artinya doa. Maka salawat juga sama seperti doa, sesuai kebutuhan. Kalau mau rizkinya luas, cari salawat ulama susun. Ada salawat ini. Kalau mau salawat ini menyembuhkan penyakit, nah ini kan doa. Ini disusun salawat yang isinya obat. Kan salawat logatan ad-doa. Salawat secara bahasa artinya doa.